Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Nurul Ihsan. Nomor induk mahasiswa 43010200153. Ujian akhir semester 1. Awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Setelah Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ditandai dengan keberhasilan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai negara serta dengan meruntuhkan salah satu kerajaan terbesar pada masa itu, yakni Kerajaan Persia. Kerajaan yang diraih oleh Amirul Mukminin dan umat Islam membuat musuh-musuh Islam semakin takut, sehingga mereka memikirkan strategi lain agar tidak terlibat perang langsung dengan umat muslim. Bahkan sebagainya ada yang menyerah, sehingga banyak negeri ditaklukkan tanpa harus dengan berperang. Namun sayang, masa kepemimpinan Amirul Mukminin hanya bertahan selama kurang lebih 12 tahun. Pada masa akhir kepemimpinan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab dibunuh pada saat sedang mengimami umat Islam sholat subuh oleh seorang budak asal Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Zulhijjah tahun 24 Hijriah. Inilah awal mula terbentuknya pintu fitnah, seperti yang pernah disampaikan oleh Hudzaifah kepada Amirul Mukminin bahwa kematiannya akan menjadi pintu terbukanya fitnah bagi kaum muslimin. Setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kaum muslimin bersepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah berikutnya. Karakter Utsman jauh berbeda dengan kepemimpinannya. Ia memimpin kaum muslimin dengan memberikan banyak kelonggaran, sehingga banyak provokator dari golongan orang-orang munafik dan musuh Islam yang berasal dari Kufah dan Mesir memanfaatkan ini akan fitnah di tengah umat Islam dengan menuduh khalifah melakukan praktek nepotisme pemimpinannya. Penyulut api fitnah adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Dia menjadi tokoh di balik pengepungan rumah Khalifah Utsman oleh para pemberontak dari Kufah atau Irak dan Mesir. Sebelum terjadinya pengepungan, Khalifah telah memerintahkan pada sahabat yang berjaga-jaga di sekitar rumah Khalifah untuk pulang, karena Nabi yang menjelaskan kepada Utsman bahwa musibah akan menimpanya. Karena itulah beliau bersabar dan melarang para sahabatnya untuk memeranginya, sehingga ketika peristiwa pengepungan terjadi, rumah Khalifah tidak ada yang menjaganya. Maka para pemberontak dengan mudah masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan terhadap khalifah dan juga istrinya. Fitnah terus berdatangan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan diantaranya mereka ada para sahabat yang saling memerangi, ada juga anak dan ayah yang saling berseberangan. Setelah terbunuhnya khalifah, ada sebagian umat Islam yang memisahkan diri, kemudian golongan mereka dikenal dengan sebutan Khawarij, dan juga muncul golongan yang dikenal dengan sebutan Syiah di bawah kepemimpinan Abdullah bin Sabah laknatullah ila Allah alaihi. Inilah dua golongan pertama yang keluar dari barisan kaum muslimin yang menyebabkan perpecahan umat Islam. 2. Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. A. Aliran Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala ya'tazilu i'tazalan, artinya berpisah, memisahkan diri, menjauhkan diri, dan bisa juga mengasingkan diri. Pada awalnya Mu'tazilah ialah aliran yang diikuti oleh kaum yang memisahkan diri dari Ali dan Muawiyah dalam ranah perpolitikan yang menyebabkan awal perpecahan. Perkembangan selanjutnya tentang Mu'tazilah adalah respon dari persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Mu'tazilah berbeda pendapat tentang status takfir, tentang pengkafiran orang yang terlibat dari peristiwa perang Siffin setelah tahkim. Berapa yang harus dimiliki sebagai seorang Mu'tazilah? At-tauhid atau ketauhidan, al-adalah adalah atau keadilan, al-wa'da wa al-wa'id atau janji dan ancaman, al-manzilah bainal manliatin atau tempat diantara dua tempat, amar ma'ruf nahi munkar atau menerima kebaikan dan melarang keburukan. Asy'ari adalah seorang tokoh aliran teologi yang dianggap moderat pada zamannya. Asy'ariyah lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah 40 tahun dia hijrah ke Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi.
Ayah Al-Asy'ari pernah berwasiat kepada temannya yaitu Zakaria bin Yahya untuk mendidiknya. Setelah beberapa tahun ibunya Ali Asy'ari menikah lagi. Itulah Ali Asy'ari menjadi dididik oleh ayah tirinya, tokoh Mu'tazilah, dan menjadi tokoh Mu'tazilah hanya sampai umur 40 tahun. Setelah itu dia meninggalkan aliran tersebut, mengumumkannya di hadapan para jamaah Basrah. Hasan Ali Asy'ari meninggalkan aliran tersebut adalah bermimpi bertemu Rasulullah pada tanggal ke-10, 20, 30 Ramadan. Mimpinya itu adalah menyuruh Ali Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah bela Rasulullah al-Sunnah. Pokok-pokok ajaran Al-Asy'ari itu Allah dan sifatnya, 2 kebebasan berkehendak, 3 akal dan wahyu. Perkembangan tauhid dari klasik ke modern. Dalam sejarah pemikiran Islam secara periodik dibagi menjadi 3, yakni klasik 659 sampai 1250 Masehi, pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan pada periode modern 1800 Masehi sampai seterusnya. Dalam fase pertama, Islam mengalami ekspansi dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan dalam waktu tersebut muncul beberapa aliran dalam Islam, begitu juga tokoh-tokoh ilmuwan terkenal seperti Imam Syafi'i, Ibnu Sina, dan lain-lain. Dalam fase ini Islam mengalami disintegrasi dan kemunduran ilmu pengetahuan, dan adanya beberapa ilmuwan muslim yang mengharamkan filsafat dan ilmu kalam. Dalam periode ini umat Islam mulai mengasah ilmu pengetahuan lewat filsafat dan ilmu kalam yang disesuaikan dengan perkembangan di dunia modern. Perbedaan karakter kalam dan klasik. Perdebatan panjang pada wilayah dosa besar, status kekafiran, mempersiapkan kompetensi global yang akan dihadapi. Pemikiran teologi modern fokus pada substansi daripada form, dengan memfungsikan nilai-nilai Islam yang mengatasi persoalan keumatan seperti kebodohan, kemiskinan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains dalam rangka kesejahteraan.